Saudara, sebelum saya percaya kepada Yesus, dulunya saya ini seorang kiai haji. Saudara mungkin kaget ya, kok bisanya kiai haji ini bisa apa? Jadi pendeta. Ya, inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu nama asli dari mana. Saudara, nama saya Pendeta Daud Silwanus Rajawali. Saya berasal dari Kutai. Bapak Kutai, ibu Sunda. Hasilnya kayak orang Manado katanya. Ya, puji Tuhan. Yang jelas saya ini orang Indonesia. Saudara, sebelum saya percaya kepada Yesus, dulunya saya ini seorang kiai haji. Saudara mungkin kaget ya, kok bisanya kiai haji ini bisa apa? Jadi pendeta. Ya, inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Amin. Inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Sebagaimana dikatakan dalam satu firman, tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Saudara, memang kalau secara logika saya pun hampir sampai sekarang ini hampir tidak percaya. Kenapa? Kok bisanya seperti itu? Tetapi inilah kuasa Allah. Kuasa Allah sekarang ini sedang dinyatakan di mana saja. Saudara, mungkin sudah bertanya, bagaimana Bapak ini? Kok bisanya Tuhan proses Bapak menjadi orang percaya? Sebagian mungkin sudah banyak yang dengar. Ada yang melalui kaset, ada yang melalui kesaksian tadi malam. Puji Tuhan saudara, sebagaimana saya katakan, bukan satu kebetulan. Pada saat mana saudara saya diangkat menjadi ulama hikmah. Saudara, di dalam Islam ini ada beberapa ulama ya, ada beberapa kiai. Ada kiai hikmah, ada kiai dakwah, ada kiai Quran, ada kiai tafsir, ada kiai wafat, macam-macam saudara. Ada berbagai macam kiai. Tapi untuk saya pribadi adalah kiai hikmah. Mungkin saudara bertanya, kiai hikmah ini apa? Kiai hikmah ini kalau saudara tahu, kalau umpamanya saudara pernah mendengar apa yang dinamanya dunia spiritisme, okultisme, dunia gaib, kemudian dunia jin, saudara perlu saudara ketahui yang membidangi itu adalah kiai hikmah. Kalau saudara juga melihat bagaimana orang dibacok tidak mempan, kemudian ditembak tidak mempan, udah bagaimana cara seperti mereka lakukan kepada beberapa dia demonstrasikan kepada orang-orang, saudara, itu banyakkan kiai hikmah yang menangani. Dan saudara, saya dinobatkan menjadi kiai hikmah ini sejak umur 15 tahun. Dan saudara, sejak saya umur 15 tahun dinobatkan menjadi kiai hikmah ini, saya memelihara kurang lebih 5.000 jin. Kemudian di samping itu saya mempunyai amalan. Amalan ini tidak tanggung-tanggung yang menyangkut hidup saya juga. Sebelum umur 40 tahun kami tidak boleh menikah lebih dulu. Kemudian di samping itu ada berbagai disiplin. Setiap tahunnya kami harus sisihkan waktu kami 4 bulan untuk semedi. Dan saudara, kebiasaan saya melakukan semedi ini kalau tidak di Mekah, di masjid-masjid tua, atau tidak di makam-makam wali. Tapi entah kenapa tahun 1996 saya digerakkan hati saya untuk bertirakat di satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Adapun masjid itu adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Dan saya menempati di lantai 2. Saudara, baru berjalan waktu itu 2 bulan saya lakukan tirakat ini, saya jalankan semedi ini. Tiba-tiba saudara, ada seorang satpam yang datang kepada saya dan mengemukakan masalahnya. Dia kata, Pak Kiai, saya mau minta bantuan sama Bapak. Bantuan apa? Saya bilang, saya ini sedang tirakat. Saya bilang, sebenarnya tidak bisa diganggu. Tapi dia bilang, ini penting sekali, ini masalah masjid. Oh baik. Dia bilang, apa itu masalah? Ada selama 2 minggu saya ini sekarang ini menjadi bulan-bulanan dari seorang anak muda yang berilmu sakti. Beliau ada di lantai bawah. Terus saya bilang, kenapa? Kami dari pimpinan kami ditugaskan setiap waktu-waktu sholat kami harus bertebaran di masjid ini. Kami harus bangunkan orang-orang yang tidur, orang yang duduk-duduk, untuk mereka berkumpul di lantai 2 ini untuk melakukan sholat berjemaah. Tetapi pada waktu saya mau membangunkan seorang anak muda yang sedang tidur, dalam jarak 2 meter saya dekati anak muda ini, saya sudah tidak bisa dekati dia lagi.
Bahkan saya paksakan dengan ilmu saya untuk bisa membangunkan anak muda ini, malah saya terlempar jauh. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu. Sehingga kesimpulannya saya merasa bahwa saya ini disepelekan tugas saya. Terus saya rasa karena Bapak seorang kiai hikmah, saya yakin bahwa anak muda ini bisa ditaklukkan oleh Bapak. Saya bilang sebenarnya sederhana kalau menghadapi orang sakti. Kamu dekati orang sakti itu dengan kamu tidak memakai ilmu kamu, karena ilmu kamu masih di bawah dia. Jadi kamu dekati dia tanpa memakai dengan ilmu kamu. Oh begitu. Jadi sekarang ini kamu pergi ke lantai bawah, di lantai 1, kemudian kamu bangunkan anak muda itu, dan apabila dia sudah bangun, cepat suruh dia menghadap saya. Oh baik Pak, dia lakukan. Pada waktu dia turun ke bawah, kemudian dia lakukan apa yang saya suruh, dan ternyata benar. Pada waktu dia dekati, kemudian dia bangunkan, ternyata terbangun anak muda itu. Dengan mudah dia dekati. Dan pada waktu dia bangun, karena selama 2 minggu dia lakukan itu tidak berhasil, dan baru hari itu dia berhasil, dia sempat terkejut. Pada waktu dia bangunkan, anak muda ini langsung tanya, kenapa kamu bangunkan saya? Langsung satpam ini katakan, ada seorang kiai di lantai 2 mau bertemu dengan adik. Mari saya antarkan adik ke lantai 2. Tanpa panjang omong lagi, anak muda langsung katakan, baik, antarkan saya ke lantai 2. Ya, terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kiranya selalu bermanfaat dan tentunya menguatkan iman kita semua. Dan shalom.